prinsip-prinsip belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 terdiri dari Aditya Rahman, Aldi Mainaki, Ilma Nur Azizah, Miftahul Barokah, Nabila Hana Sabrina, dan Yusrina Kristina. Kami dari kelas 6C, mata kuliah Metodologi Penelitian Al-Quran dan Hadis. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi mengenai prinsip-prinsip belajar, di mana terdiri dari yang pertama, pengertian belajar, yang kedua, konsep belajar atau pembelajaran, yang ketiga, prinsip-prinsip belajar, yang keempat, belajar kaitannya dengan psikologi, dan yang kelima, ayat Al-Quran dan juga hadis yang berkaitan dengan belajar. Baik, untuk poin pertama yang akan kelompok kami bahas, yaitu mengenai pengertian belajar. Nah, pengertian belajar ini terdiri dari dua perspektif. Yang pertama ada perspektif psikologi, dan yang kedua ada perspektif agama. Nah, untuk poin pertama yang akan saya bahas, yaitu mengenai pengertian belajar dalam perspektif psikologi. Di sini ada 3 pengertian belajar menurut ahli-ahli psikologi. Yang pertama ada pengertian belajar dari James O. Whittaker. Beliau mendefinisikan belajar sebagai proses di mana perilaku berasal atau diubah melalui pelatihan atau pengalaman. Kemudian yang kedua ada menurut Cronbach dalam bukunya Educational Psychology mengatakan bahwa pembelajaran ditunjukkan dengan perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Kemudian yang terakhir, ada pengertian belajar menurut Howard. Beliau menyampaikan bahwa belajar adalah proses di mana perilaku dalam arti yang lebih luas berasal atau diubah melalui praktik atau pelatihan. Nah, ketiga ahli psikologi tersebut menerangkan bahwa belajar merupakan proses dasar dari perkembangan hidup seorang individu. Dengan belajar, setiap individu akan melakukan perubahan-perubahan sehingga tingkah lakunya akan berkembang. Kita pun bisa hidup dan berkembang berdasarkan apa yang telah kita pelajari. Jadi, belajar itu bukan hanya sekedar pengalaman. Belajar adalah suatu proses, bukan suatu hasilnya saja. Karena itu, belajar berlangsung secara aktif dan integratif dengan menggunakan berbagai bentuk perubahan atau perbuatan untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian untuk poin yang kedua ada pengertian belajar dalam perspektif agama. Nah, di sini terdapat 2 pengertian belajar. Yang pertama ada pengertian belajar menurut Umar Muhammad at-Taumi Asy-Syaibani. Beliau mendefinisikan belajar adalah usaha mengubah tingkah laku individu dilandasi nilai-nilai Islami dalam kehidupan pribadinya, kehidupan kemasyarakatannya, dan kehidupan dalam alam sekitar melalui proses. Kemudian di sini juga ada pengertian belajar menurut Muhammad Al-Jamali. Beliau menyatakan bahwa belajar adalah proses yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang lebih baik dan mengangkat derajat kemanusiaannya, sesuai dengan kemampuan dasar atau fitrah dan kemampuan ajarannya atau pengaruh dari luar. Oke, nah hampir sama dengan pengertian belajar dalam perspektif psikologi, agama juga memberikan pengertian bahwa belajar adalah sebuah proses yang nantinya akan memberikan hasil berupa tingkah laku pada setiap individu. Tetapi dalam perspektif agama, proses-proses atau latihan-latihan yang ditanamkan harus bersumber dari ajaran pokok agama Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian dengan belajar, derajat seseorang atau individu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Konsep belajar. Ada 2 istilah yang digunakan Al-Quran yang berkonotasi belajar, yaitu ta'alama dan darosa. Ta'alama berasal dari kata alima yang telah mendapat tambahan 2 huruf atau imbuhan, yaitu ta
dan huruf yang sejenis dengan lam fiilnya yang dilambangkan dengan tasydid sehingga menjadi ta'alama. Alima berarti mengetahui. Dari kata alima juga terbentuk kata al-ilm atau ilmu. Penambahan huruf pada suatu kata dasar dalam kaidah bahasa Arab dapat mengubah makna kata tersebut yang dinamakan dengan istilah fawaid al-bab. Penambahan ta dan tasydid pada kata alima sehingga menjadi ta'alama juga membuat perubahan itu, yaitu mutawa'ah, yang berarti adanya bekas suatu perbuatan. Maka ta'alama secara harfiah dapat diartikan kepada menerima ilmu sebagai akibat dari suatu pengajaran. Dengan demikian, belajar sebagai terjemahan dari ta'alama dapat didefinisikan kepada perolehan ilmu sebagai akibat dari aktivitas pembelajaran. Atau dengan kata lain, belajar merupakan suatu aktivitas yang dilakukan seseorang di mana aktivitas itu membuatnya memperoleh ilmu. Darosa. Kata darosa secara harfiah selalu diartikan kepada mempelajari. Al-Isfahani secara harfiah memakai kata darosa itu dengan meninggalkan bekas, seperti yang terlihat dalam makna ungkapan darosa al-daru yang semakna dengan baqiya atruha atau rumah itu masih ada bekasnya. Maka ungkapan darastu al-ilma sama artinya dengan tanawaltu atrahu bi al-hifsi atau saya memperoleh bekasnya dengan menghafal. Berangkat dari makna harfiah ini, maka belajar dapat didefinisikan kepada suatu kegiatan mencari ilmu, di mana hasilnya berbekas dan berpengaruh terhadap orang yang mencarinya. Artinya, belajar tidak hanya sekedar aktivitas, tetapi ia mesti mendatangkan pengaruh atau perubahan pada orang yang belajar tersebut. Berdasarkan konsep ta'alama dan darosa di atas, maka hakikat belajar itu adalah pencarian dan perolehan ilmu, di mana ia mendatangkan pengaruh atau perubahan kepada si pelajar. Surat Al-An'am ayat 105 menggambarkan bahwa untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal, ia mesti diulang-ulang. Hal itu tergambar dalam penggalan ayat yang artinya, demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang ayat-ayat kami, supaya orang-orang yang beriman mendapat petunjuk. Allah mengajar manusia melalui kitab sucinya. Pengajaran Allah itu selalu diulang-ulang. Pengulangan itu tidak hanya dilakukan oleh guru, tetapi yang paling penting lagi dilakukan oleh peserta didik. Prinsip-prinsip belajar. Di sini kami mengklasifikasikannya ke dalam 3 poin utama, yaitu pertama prinsip umum belajar, yang kedua prinsip menurut para ahli, yang mana di sini kami mengutip pendapat yang dikemukakan oleh M. Dalyono dalam bukunya Psikologi Pendidikan mengenai prinsip-prinsip belajar. Dan poin yang ketiga yaitu prinsip belajar secara perspektif Islam. Yang pertama, prinsip umum belajar. Prinsip umum belajar terdiri dari yang pertama, belajar merupakan bagian dari perkembangan. Maksudnya, perkembangan dan belajar merupakan 2 hal yang berbeda tetapi berhubungan erat. Dalam perkembangan dituntut belajar, dan dengan belajar ini perkembangan individu lebih pesat. Yang kedua yaitu belajar berlangsung seumur hidup. Kegiatan belajar dilakukan sejak lahir sampai menjelang kematian, sedikit demi sedikit dan terus-menerus. Perbuatan belajar dilakukan individu baik secara sadar ataupun tidak, disengaja ataupun tidak, direncanakan ataupun tidak. Yang ketiga yaitu keberhasilan belajar dipengaruhi oleh faktor-faktor bawaan. Maksud di sini yaitu, keberhasilan belajar dipengaruhi oleh faktor-faktor bawaan, faktor lingkungan, kematangan, serta usaha dari individu sendiri. Dengan perbekalan potensi yang tinggi dan dukungan faktor lingkungan yang menguntungkan, usaha belajar dari individu yang efisien yang dilaksanakan pada tahap kematangan di sini akan memberikan hasil belajar yang maksimal. Kondisi yang sebaliknya akan memberikan hasil yang minim. Yang keempat yaitu belajar mencakup semua aspek kehidupan. Belajar bukan hanya berkenaan dengan aspek intelektual, tetapi juga dengan aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, moral,
religi, seni, keterampilan, dan aspek-aspek kehidupan lainnya. Yang kelima yaitu kegiatan belajar berlangsung pada setiap tempat dan waktu. Maksudnya belajar tidak terkurung oleh dimensi, ruang, ataupun waktu yang mana memungkinkan kebebasan kita sebagai individu yang berpikir untuk dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Yang keenam, belajar berlangsung dengan guru ataupun tanpa guru. Kegiatan belajar tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga di rumah, di masyarakat, dan di dimensi-dimensi lainnya. Sebagaimana sebuah pepatah mengatakan setiap tempat adalah sekolah, setiap orang adalah guru. Yang ketujuh, belajar yang berencana dan disengaja menuntut motivasi yang tinggi. Kegiatan belajar diarahkan kepada penguasaan, pemecahan, atau pencapaian sesuatu hal yang bernilai tinggi yang dilakukan secara sadar dan berencana membutuhkan motivasi yang tinggi pula. Yang kedelapan, belajar bervariasi dari yang paling sederhana sampai dengan yang sangat kompleks. Perbuatan belajar dari yang sederhana adalah mengenal tanda, mengenal nama, meniru perbuatan, dan lain-lain. Sedangkan perbuatan yang kompleks adalah pemecahan masalah, pelaksanaan sesuatu rencana, tindakan, ataupun aksi lainnya. Yang kesembilan, dalam belajar dapat terjadi hambatan-hambatan. Proses kegiatan belajar tidak selalu lancar, ada kalanya terjadi kelambatan atau perhentian. Kelambatan dan perhentian ini dapat terjadi karena adanya penyesuaian individu dengan tugasnya, adanya hambatan dari lingkungan, ketidakcocokan potensi yang dimiliki individu, kurangnya motivasi, adanya kelelahan atau kejenuhan belajar. Yang ke-10, kegiatan belajar tertentu diperlukan adanya bantuan atau bimbingan dari orang lain atau sering dikenal dengan istilah mentor. Tidak semua hal yang dapat dipelajari sendiri. Hal-hal tertentu perlu adanya bimbingan dan arahan guna mencapai pengetahuan ataupun pemahaman yang reliable ataupun tidak menyimpang. Selanjutnya, prinsip-prinsip belajar menurut ahli. Yang pada kali ini kami mengutip pendapat yang dikemukakan oleh M. Dalyono dalam bukunya Psikologi Pendidikan mengenai prinsip-prinsip belajar. Di antaranya yaitu yang pertama, kematangan jasmani dan rohani. Kematangan jasmani dan rohani tentunya sangat diperlukan dalam proses belajar. Hal ini akan mempengaruhi pencapaian ataupun bagaimana proses belajar itu sendiri berlangsung. Yang kedua, memiliki kesiapan. Setiap orang hendak melakukan kegiatan belajar harus memiliki kesiapan, yakni dengan kemampuan yang cukup, baik secara fisik, mental, maupun perlengkapan belajar. Serta diperlukan adanya kemauan yang tinggi ataupun ketertarikan mengenai suatu hal dalam pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga, memahami tujuan. Setiap orang yang belajar harus memahami apa tujuannya, kemana arah tujuannya, dan manfaat bagi diri ataupun lingkungannya. Hal ini guna merefleksikan pengetahuan yang didapatkan dari proses belajar seorang individu, guna menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat. Karena pepatah mengatakan ilmu bukan ilmu, tetapi ilmu buat amal. Yang keempat yaitu memiliki kesungguhan. Maksud daripada memiliki kesungguhan di sini, seseorang individu ataupun kelompok yang melaksanakan proses belajar tentunya harus bersungguh-sungguh atau mempunyai itikad baik guna memahami suatu ilmu ataupun pemahaman secara benar dan secara komprehensif. Hal ini memicu sebuah pemahaman yang dapat memberikan efek positif bagi dirinya ataupun bagi orang lain dan lingkungan. Yang kelima yaitu ulangan dan latihan. Prinsip yang tak kalah pentingnya adalah ulangan dan latihan. Sesuatu yang dipelajari perlu diulang agar meresap dalam otak sehingga dikuasai sepenuhnya dan dapat direfleksikan dalam tindakan. Latihan juga sebuah evaluasi sejauh mana ukuran pemahaman ataupun pengetahuan kita mengenai suatu hal yang diperoleh daripada hasil belajar. Prinsip belajar dalam perspektif Islam. Yang pertama ada motivasi.
Motivasi merupakan prinsip yang terpenting dari semua prinsip belajar. Manusia dan hewan biasanya tidak mau belajar kecuali bila ada persoalan yang dapat membangkitkan motivasinya untuk mencari solusi dan persoalan itu. Motivasi sendiri berperan sebagai mesin ataupun pendorong individu untuk terus-menerus belajar dan melanjutkan pemahaman demi pemahaman yang telah ia dapat. Yang kedua yaitu pengulangan. Dalam Al-Quran, kita menemukan pengulangan mengenai beberapa kebenaran berkaitan dengan akidah dan perkara-perkara gaib yang ingin diluluhkan Al-Quran di dalam hati, seperti keyakinan tauhid. Hal ini bermaksud sebagai penguat ataupun bahkan pengingat seorang individu dalam proses belajar. Pengulangan tentunya sangat diperlukan karena kita sadari manusia tidak luput dari namanya salah dan lupa. Yang ketiga yaitu perhatian. Perhatian merupakan faktor penting dalam belajar, misalnya dalam proses belajar mengajar atau dikenal dengan PBM dalam institusi ataupun lembaga pendidikan formal. Yang keempat yaitu partisipasi aktif. Keterampilan motorik mengharuskan seorang individu yang melaksanakan proses belajar untuk dapat merefleksikan apa yang telah dapat ia pahami, sehingga dengan pengamalan ilmu-ilmu ataupun pemahaman yang telah didapat, itu akan menjadikan sesuatu yang beresensi ataupun berguna bagi dirinya ataupun bahkan orang lain dan alam sekitarnya. Yang kelima yaitu pembagian belajar. Beberapa studi eksperimen yang diadakan para psikolog modern mengungkapkan bahwa belajar yang dihasilkan dengan menggunakan metode pembagian itu lebih utama ketimbang belajar yang dihasilkan dengan metode terpusat. Pengelompokan ataupun pembagian belajar tentunya dapat merincikan pembahasan-pembahasan yang tentunya sangat berkaitan dengan pengetahuan bidang-bidang tertentu. Ini akan memudahkan dalam proses belajar. Yang keenam yaitu perubahan perilaku secara bertahap. Melepaskan beberapa kebiasaan, baik itu kebiasaan baik dan bahkan kebiasaan buruk, tentunya memerlukan waktu dan pembiasaan untuk dapat mengubahnya ke arah yang lebih positif dan ke arah yang lebih berguna. Prinsip perubahan perilaku secara bertahap memiliki dua metode. Metode pertama yaitu menangguhkan perbaikan kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut sampai keimanan menguat dalam kalbu orang-orang muslim khususnya. Metode yang kedua yaitu yang dipergunakan Al-Quran dalam perbaikan kebiasaan-kebiasaan buruk adalah melatih kesiapan mental kaum muslim untuk menanggalkan kebiasaan buruk tersebut. Ini dilakukan dengan jalan membentuk respon yang berlawanan secara bertahap dengan respon yang dituntut untuk dilepaskan. Selanjutnya yaitu teori belajar dalam bidang psikologi dan kaitannya dengan Al-Quran dan hadis. Teori pertama yaitu teori behavioristik. Tokohnya ini ada 3. Yang pertama Ivan Pavlov dengan teorinya classical conditioning. Teori ini menjelaskan bahwa bentuk paling sederhana dalam proses belajar adalah pengkondisian. Pengkondisian di sini dimaksudkan dengan suatu bentuk belajar yang membuat berbagai refleks perilaku tertentu menjadi sebuah tingkah laku, atau biasa dikenal dengan stimulus respon. Yang kedua ada Thorndike, dengan teorinya yaitu hukum pengaruh. Menurut Thorndike, setiap tingkah laku makhluk hidup itu merupakan hubungan antara stimulus dan respon, atau biasa disebut juga dengan teori konesionisme. Nah, teori ini juga dikenal sebagai teori trial dan error. Yang ketiga itu ada B.F. Skinner dengan teorinya operant conditioning, yaitu suatu proses penguatan perilaku operan, penguat positif ataupun negatif ya, yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut berulang kembali atau menghilang sesuai dengan keinginannya. Nah, teori ini itu terkenal dengan reward dan punishment. Teori yang ketiga yaitu social learning, dengan tokoh terkenalnya Albert Bandura. Teori ini menjelaskan bahwa manusia dapat dipahami melalui interaksi timbal balik antara perilaku, kognitif, dan lingkungan. Karena pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan untuk berpikir dan mengatur dirinya, sehingga ia dapat pula mengontrol lingkungannya. Dengan demikian, perilaku dipelajari individu melalui interaksi dengan lingkungan, dan perkembangan kepribadiannya tergantung pada interaksi tersebut. Selanjutnya yaitu teori kognitivisme.
Tokohnya ini ada Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif pada anak secara garis besar terbagi menjadi 4 periode. Ini yang sudah dibahas juga di psikologi perkembangan ya. Yang pertama itu ada periode sensori motor 0-2 tahun, praoperasional 2-7 tahun, operasional konkret 7-11 tahun, dan operasional formal 11-15 tahun. Nah, selain itu ada juga konsep-konsep dasar proses organisasi dan adaptasi intelektual menurut Piaget, yaitu ada 4. Yang pertama skemata, yaitu dipandang sebagai sekumpulan konsep, asimilasi, peristiwa mencocokkan informasi baru dengan informasi lama yang telah dimiliki oleh seseorang. Yang ketiga akomodasi, terjadi apabila antara informasi baru dan yang lama semua tidak cocok, kemudian dibandingkan dan disesuaikan dengan informasi yang lama. Dan yang terakhir ada equilibrium, yaitu bila keseimbangan tercapai, maka siswa mengenal informasi baru. Tokoh yang kedua yaitu ada Brunner. Implikasi teori Brunner dalam proses pembelajaran adalah dengan menghadapkan anak pada suatu situasi yang membingungkan atau suatu masalah. Brunner mengemukakan bahwa perkembangan intelektual anak mengikuti 3 tahap representasi yang berurutan. Yang pertama itu ada enaktif. Segala perhatian anak itu tergantung pada responnya. Yang kedua, ikonik. Pola berpikir anak tergantung pada organisasi sensoriknya. Dan yang ketiga ada simbolik. Anak telah memiliki pengertian yang utuh tentang suatu hal, sehingga anak telah mampu mengutarakan pendapatnya dengan bahasa. Tokoh yang ketiga itu ada Vygotsky. Teori ini beranggapan bahwa pembelajaran terjadi apabila anak-anak belajar menangani tugas-tugas yang belum dipelajari, namun masih berada dalam jangkauan kemampuannya, atau biasa disebut juga dengan zone of proximal development. Perkembangan kemampuan anak sedikit di atas kemampuan yang sudah dimilikinya. Nah, Vygotsky ini menjelaskan bahwa proses belajar itu terdiri dari 2 tahap. Yang pertama, terjadi pada saat berkolaborasi dengan orang lain, dan tahap kedua dilakukan secara individual yang di dalamnya terjadi proses internalisasi. Selanjutnya itu ada teori konstruktivisme. Teori ini merupakan aktivitas yang aktif di mana peserta didik membina sendiri pengetahuannya, mencari arti dari apa yang mereka pelajari, dan menyelesaikan konsep serta ide-ide baru dengan kerangka berpikir yang telah dimilikinya. Seorang konstruktivis percaya bahwa belajar hanya terjadi ketika ada pemrosesan informasi secara aktif, sehingga mereka meminta pembelajar untuk membuat motif mereka sendiri dengan menghubungkan pengetahuan baru dan motif tersebut. Selanjutnya ada teori belajar dalam perspektif psikologi dan padanannya dalam Al-Quran atau hadis. Yang pertama ini ada teori behavioristik, yaitu classical conditioning. Tertulis pada Quran Surat An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucap perkataan yang benar. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah dan berkata-kata yang baik, agar dapat menjadi contoh yang baik juga untuk anak. Perintah ini merupakan bentuk pengkondisian lingkungan, agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan yang diinginkannya. Yang kedua itu ada teori operant conditioning. Tertulis dalam Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7-8, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Pada ayat tersebut menjelaskan tentang adanya balasan dari setiap apa yang diperbuat oleh manusia, sekecil apapun perbuatan itu, sebagaimana biji zarrah yang dimisalkan dalam ayat tersebut, atau reward punishment itu ya tadi. Yang ketiga ini ada teori konstruktivisme. Tertulis dalam Quran Surat An-Nahl ayat 78 yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Teori konstruktivistik mempercayai kemampuan individu dalam membentuk dan menyusun sendiri pengetahuannya. Dalam mengkonstruk pengetahuannya, tentu individu mengolah informasi yang didapat baik melalui pendengaran, ingatan, penglihatan, maupun keyakinan hatinya. Nah, hal-hal tersebut itu adalah fasilitas yang diberikan oleh Allah untuk manusia belajar, yang semata-mata agar mereka dapat bersyukur. Selanjutnya yaitu ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan belajar.
Yang pertama ada ayat Quran mengenai perintah belajar berdasarkan tauhid kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Alaq ayat 1 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang kedua, ayat Al-Quran mengenai kewajiban belajar dan pembelajaran. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Lalu yang ketiga itu ada hadis mengenai kewajiban belajar. Ada sebuah hadis yang artinya, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Selanjutnya yang keempat, yaitu hadis tentang keutamaan belajar. Yang artinya, barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lalu yang terakhir ada hadis mengenai adab dalam belajar. Yang artinya, belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani. Alhamdulillah, materinya telah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menyaksikan tayangan video ini hingga akhir. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaannya melalui pesan. Kami kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.